Yuk jumpa lagi dengan Kitong. Petualangan kali ini Kitong akan mendirikan shelter di tepian Telaga Arso, memasang pukat ikan, dan membawa bekal seadanya. Ikutin terus petualangan jejakan Udin mengenal tanah Papua lebih dekat. Cahaya matahari pagi telah menyinari tanah Papua, memberi kehangatan dan semangat ke Kitong untuk menaklukkan tantangan hari ini. Lewat tali seling, guys. Kitong berlima satu persatu melewati jembatan gantung. Dengan kondisi seperti ini membuat setiap orang ragu untuk melewatinya, tetapi ini satu-satunya akses menuju Telaga Arso. Dengan penuh rasa hati-hati Kitong lewatin jembatan gantung. Semakin Kitong kuat bergerak, semakin kuat ayunan jembatannya. Ada kurang lebih 20 meter panjang jembatan yang harus Kitong lewati. Cuaca kali ini sangat bersahabat sekali. Tidak terlalu panas, jadi membuat Kitong makin semangat berjalan. Mengingat waktu sudah sore, jadi Kitong sebelum gelap Kitong dah harus sampai di lokasi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Kitong mulai memasuki kawasan menuju Telaga Arso. Langit mulai memerah, tanda senja segera datang, namun rasa bahagia perlahan tumbuh satu persatu. Langkah membawa kami makin dekat ke tujuan. Lelah kami terbayar lunas saat dari kejauhan permukaan air Telaga Arso tampak memantulkan cahaya sore yang hangat. Alam menyambut kami dalam senyap, seolah ingin berkata, "Selamat datang, kawan." Begitu tiba di lokasi, tanpa banyak bicara Kitong langsung bergerak. Tak ada tenda, tak ada perlengkapan lengkap, hanya beberapa terpal dan kain seadanya. Kitong gotong royong membuat alas tidur sederhana, cukup untuk melindungi dari dinginnya tanah malam. Shelter ala kadarnya itu akhirnya berdiri, beratap langit dan berdinding dedaunan. Kamu pakai kelang buka. Tak lama kemudian, rasa lapar mulai datang. Bekal Kitong pun tak banyak, hanya beberapa bungkus Indomie dan sisiran pisang yang kami petik sebelumnya. Kitong rakit tungku kecil, lalu mulai merebus air dan membakar pisang dengan bara seadanya. Pagi tadi kita bikin akan. Kita bikin motor tuh. Lah motor ini terada gini apa? Terada strom. Bikin sampai Hangat uap mie dan aroma pisang bakar mengisi udara yang mulai turun suhunya, memberi kehangatan ke badan Kitong. Pisang. Bakar pisang. Itu ada merancang makanan. Tidak perlu lama-lama Kitong masak, makan malam siap. Mari Kitong makan malam mie instan rasa gado-gado dengan lahap. Kami santap semuanya, makanan sederhana terasa nikmat luar biasa mungkin karena rasa syukur dan kebersamaan yang menghangatkannya. Di sekitar Kitong, hanya ada cahaya dari senter yang Kitong gantungkan di ranting, sunyi menyelimuti. Hanya suara jangkrik dan angin lembut yang menemani malam.
Bulan belum tampak, langit masih malu-malu. Kecil tuh makanya. Pendek. Aman dari nyamuk. Waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 12 malam, rasa kantuk mulai datang, tubuh mulai menyerah pada lelah. Dengan perlahan, kami masuk ke dalam kelambu yang Kitong bawa bukan hanya untuk menghindari gigitan nyamuk, tapi sebagai selimut tipis di malam yang hening, tanpa banyak suara. Kitong tertidur di tengah alam, di bawah langit luas, di pinggir telaga Arso yang tenang. Suasana pagi di telaga Arso begitu syahdu, kabut tebal menyelimuti permukaan air, membuat telaga tampak seperti negeri di atas awan. Udara begitu dingin, menusuk sampai ke tulang, tapi justru itu yang membuat pagi ini terasa begitu hidup. Kita mau cek jaring. Kitong pun bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Kitong berjalan perlahan ke pinggir telaga ingin melihat hasil jaring yang Kitong pasang semalam. Cahaya pagi sebenarnya masih terlihat jelas, jadi Kitong bantu senter untuk penerangan. Pelan-pelan, Kitong tarik jaring itu, dan satu persatu ikan kecil mulai muncul, walau terlalu besar, tapi cukuplah untuk sarapan pagi. Satu lagi di belakang, kepala hitam. Dia dibusuk. 4. Berangkat. Sebelah lagi, sebelah. Seder. Kenapa? Gabus. Ih. Apa nih? Lohan ya. Ada kan itu? Tanpa buang waktu, Kitoni langsung membersihkan ikan-ikannya, biar nanti bisa langsung Kitong masak. Saat sedang sibuk, dari kejauhan kami melihat dua sosok yang familiar, rupanya Pak De Hardi dan Suta, kawan lama kami, orang Jawa yang sudah lama tinggal di Papua. Oke sih, tas dulu. Geser maju dulu. Dingin lagi. Hari ini mereka berencana mencari ikan juga, tapi di seberang telaga, karena tak ada perahu, mereka hanya menggunakan ban dalam sebagai pelampung. Kami sudah sangat akrab dengan mereka. Jadi saat bertemu, suasana langsung hangat penuh tawa. Setelah berbincang sebentar, dan Kitong langsung mandi,
Sungguh luar biasa, dinginnya air telaga terasa menusuk sampai tulang, tapi jadi terasa segar enak di badan. Inilah perjuangan orang. Semakin jauh, nggak apa-apa. Ternyata ada malam sudah mulai malam. Oh, ada boleh balik ke. Perut kitong sudah mulai keroncongan, api unggun kami nyalakan, bara pun mulai menyala, ikan hasil tangkapan tadi kami bumbui seadanya, tidak lupa nasi kita masak duluan, karena buat gantian untuk masak ikannya. Sambil menunggu ikan matang, suasana pagi itu jadi lebih hidup. Canda tawa kami menyatu dengan kicauan burung. Tak ada hiruk pikuk dunia kota, hanya kebersamaan, alam, dan secangkir kehangatan di tengah dinginnya kabut pagi. Penutup tabakat. Oh, singare. Tutur. Awas, itu nanti tak bakar lagi tuh. Dan akhirnya, tiba waktunya sarapan. Ikan sederhana di tepi telaga yang diselimuti kabut tebal terasa seperti hidangan istimewa. Di tempat sederhana seperti ini, kita diajak untuk kembali ke alam, ke akar, dan ke rasa syukur yang sering terlupa. Bukan soal seberapa besar ikan yang didapat, tapi seberapa besar tawa yang kitong bagi, dan seberapa dalam kenangan yang kitong simpan. Terima kasih sudah ikut menyaksikan perjalanan kitong. Semoga cerita sederhana ini bisa jadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja, termasuk di tengah hutan, di pinggir telaga, bersama sahabat dan canda tawa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dari Telaga Arso, kitong pamit, salam dari alam Papua.